bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini saya akan mempresentasikan materi-materi mata kuliah teori ekonomi semester 3 untuk memenuhi ujian akhir semester. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Lailatul Latifah dengan NIM 221331, kelas RA3, mata kuliah teori ekonomi semester 3 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Primagraha. Langsung saja kita ke pembahasan materi. Di sini terdapat beberapa materi. Yang pertama, ilmu ekonomi dan ruang lingkup. Kedua, perkembangan teori ekonomi. Yang ketiga, elastisitas permintaan dan penawaran. Keempat, teori biaya dan penerimaan. Selanjutnya, teori produksi dan kegiatan penerimaan, teori perilaku konsumen dan teori biaya produksi, struktur pasar, pendapatan nasional, persaingan monopolistis, pasar bebas dan kebijakan pemerintah, kebijakan fiskal dan moneter, serta perekonomian terbuka. Langsung saja kita ke bab yang pertama, yaitu ilmu ekonomi dan ruang lingkup. Pengertiannya yaitu, Sadono Sukirno menyatakan ilmu ekonomi menganalisa biaya dan keuntungan dan memperbaiki cara penggunaan sumber daya. Profesor P.A. Samuelson menyatakan ilmu ekonomi adalah suatu studi bagaimana orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi sekarang dan di masa datang kepada berbagai orang serta golongan masyarakat. Selanjutnya yaitu teori tingkah laku konsumen. Teori tingkah laku konsumen dapat dibedakan dalam menjadi dua macam, yaitu pendekatan nilai guna utility kardinal dan pendekatan nilai guna ordinal atau dengan analisis kurva kepuasan sama. Tingkah laku seorang konsumen untuk memilih barang-barang yang akan memaksimumkan kepuasannya ditunjukkan dengan bantuan kurva kepuasan yang sama, yaitu kurva yang menggambarkan gabungan barang yang akan diberikan nilai guna yang sama. Selanjutnya terdapat faktor produksi, yaitu tanah dan sumber daya alam, tenaga kerja, modal, serta keahlian keusahawan. Selanjutnya di sini terdapat biaya produksi. Biaya produksi terbagi menjadi tiga, yaitu biaya produksi dalam jangka pendek, biaya produksi dalam jangka panjang, serta biaya peluang. Masalah-masalah perniagaan, yaitu kebutuhan pokok, kebutuhan pekerjaan, masalah ekonomi klasik, serta masalah ekonomi modern. Selanjutnya ada barang serta jasa. Barang adalah hasil produksi yang fisiknya atau wujudnya bisa dilihat, yang dapat memenuhi kebutuhan produsen maupun pembeli. Jasa adalah hasil produksi yang tak berwujud atau sifat fisik abstrak yang dapat memenuhi kebutuhan pembeli. Kita masuk ke bab yang kedua, yaitu perkembangan teori ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi awalnya dibangun berdasarkan pengalaman empiris para ahli ekonomi, sehingga teori-teori mereka dapat dijadikan sebagai dasar untuk memperhitungkan dan membuat kebijakan ekonomi di berbagai negara. Perkembangan ekonomi adalah proses perkembangan berupa kenaikan dalam jangka panjang dari suatu negara. Misalnya, negara misalnya untuk menyediakan barang banyak yang mendukung perkembangan ekonomi yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan. Selanjutnya terdapat teori-teori perkembangan ekonomi. Yang pertama, ekonomi klasik. Adam Smith berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya berdasarkan pertambahan penduduk. Yang kedua, ekonomi neoklasik. Robert M. Solow berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian dari kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, penggunaan teknologi modern, dan hasil atau output.
Selanjutnya terdapat teori historis berdasarkan teori Karl Buschert. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat ditinjau dari segi jarak antara produsen dengan konsumen. Yang terakhir yaitu teori perkembangan ekonomi modern. Walt Whitman Rostow dalam bukunya yang berjudul The Stage of Economic Growth, ia berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang modern dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu masyarakat tradisional, pra-lepas landas, lepas landas, dorongan menuju kedewasaan, serta konsumsi yang tinggi. Selanjutnya terdapat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, sumber daya manusia di dalam suatu negara harus sebanding dengan jumlahnya pada keterampilan dan kemampuan yang sedang dibutuhkan, sehingga menghasilkan pencapaian pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu sumber daya alam bisa mempengaruhi pada pertumbuhan ekonomi di dalam suatu negara. Sumber daya alam adalah sumber daya yang sudah tersedia di alam, baik yang ada di darat atau juga di bawah laut. Selanjutnya pembentukan modal terdiri berdasarkan dengan tanah, bangunan, mesin, listrik, transportasi, dan media komunikasi lainnya. Pembentukan modal adalah proses produksi pada semua produk yang berasal dari buatan manusia. Selanjutnya pengembangan teknologi memiliki andil terhadap peningkatan produktivitas dengan jumlah sumber daya yang sangat terbatas. Dan yang terakhir yaitu faktor sosial dan politik. Faktor sosial terdiri berdasarkan adat istiadat, tradisi, nilai-nilai, dan keyakinan di dalam setiap negara. Hal tersebut bisa memberikan kontribusi pada suatu pertumbuhan ekonomi. Kondisi politik suatu negara bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Baik, sekarang kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu elastisitas permintaan dan penawaran. Teori permintaan. Ia menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Oleh karena itu, teori tersebut berasumsi bahwa ketika permintaan di pasar naik, maka harga barang pun akan ikut naik. Tetapi jika permintaan turun, maka harga pun akan ikut turun. Selanjutnya teori penawaran adalah penawaran akan terjadi jika para penjual dapat menyediakan barang-barang yang diperlukan. Hal ini akan mempengaruhi tingkah laku penjual dalam menyediakan atau menawarkan barang-barang yang diperlukan masyarakat di pasar dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dan penawaran barang yang akan dijual. Selanjutnya terdapat kurva permintaan dan penawaran. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah permintaan. Jumlah permintaan di pasar adalah total semua barang permintaan oleh semua pembeli pada berbagai tingkat harga. Jadi, kurva permintaan diperoleh dengan menggabungkan kurva-kurva permintaan individu. Kurva permintaan dibuat berdasarkan data real di masyarakat tentang jumlah permintaan suatu barang pada berbagai tingkat harga yang disajikan dalam daftar permintaan berbentuk tabel. Sedangkan kurva penawaran ialah grafik hubungan antara harga barang dan jumlah penawaran. Kurva ini dibuat atas dasar data real mengenai hubungan tingkat harga barang dan jumlah penawaran barang tersebut yang dinyatakan dalam daftar penawaran. Selanjutnya, elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan ialah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah atau kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Pengetahuan akan konsep elastisitas ini sangat penting bagi produsen sebagai pedoman untuk tindakan yang akan ia lakukan yang berkaitan dengan konsumen. Misalnya kenaikan harga. Sedangkan elastisitas penawaran ialah perbandingan antara seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. Koefisien elastisitas yang diperoleh adalah positif akibat dari korelasi yang positif antara perubahan harga dengan perubahan jumlah barang yang diminta. Selanjutnya terdapat keseimbangan permintaan dan penawaran serta perubahannya. Keseimbangan antara permintaan dan penawaran akan menghasilkan suatu tingkat harga tertentu yang stabil. Pada tingkat harga tersebut, kuantitas barang yang diminta sama dengan kuantitas barang yang ditawarkan. Sedangkan tingkat harga lainnya akan mengakibatkan disequilibrium atau
ketidakseimbangan pasar dan bersifat labil. Perubahan permintaan atau penawaran secara sendiri-sendiri. Efek pertambahan permintaan, efek pertambahan penawaran, efek pengurangan permintaan, serta efek permintaan penawaran. Selanjutnya, perubahan permintaan atau penawaran secara serentak, yaitu perubahan mungkin berlaku ke arah yang sama serta perubahan yang mungkin berlaku ke arah yang berlawanan. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang keempat, yaitu teori biaya dan penerimaan. Pengertian teori biaya ialah suatu cabang ilmu akuntansi yang mempelajari tentang biaya. Teori biaya membahas tentang definisi biaya, klasifikasi biaya, fungsi biaya, dan metode penentuan biaya. Teori biaya merujuk pada konsep-konsep ekonomi yang berkaitan dengan pengeluaran atau biaya yang terlibat dalam proses produksi suatu barang atau penyediaan suatu jasa. Teori ini merupakan bagian integral dari ekonomi mikro yang berfokus pada perilaku individu, perusahaan, serta pasar. Jenis-jenis teori permintaan, teori penerimaan konsumen, teori penerimaan produsen, teori nilai guna, teori utilitas, serta teori kurva indiferen. Di sini terdapat keuntungan maksimum serta tantangan dan kesempatan teori biaya dan penerimaan dalam konteks global. Kita membahas keuntungan maksimum terlebih dahulu. Kurva permintaan menurun. Untuk analisis keuntungan ini diperlukan data tentang Q, PQ, dan TC. Dengan diketahuinya data ini dapat dihitung besarnya TR, AR, MR, MC, dan AC yang penting untuk menentukan posisi keuntungan maksimum atau dikenal juga dengan posisi equilibrium. Kurva permintaan horizontal, syarat dicapainya keuntungan maksimum sama seperti pada kasus yang pertama, yaitu pada saat MR sama dengan MC, tetapi karena pada kasus 2, kurva permintaan D sama dengan AR sama dengan PQ, maka syarat dicapainya keuntungan maksimum menjadi MR sama dengan MC sama dengan PQ sama dengan D. Selanjutnya ada tantangan dan kesempatan teori biaya dan penerimaan dalam konteks global. Tantangannya yaitu diversitas faktor produksi, perbedaan peraturan dan kebijakan, serta ketidakpastian. Kesempatannya yaitu pasar yang menjadi lebih luas, pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien, serta terdapat banyaknya inovasi. Selanjutnya masuk ke bab yang kelima, yaitu teori produksi dan kegiatan perusahaan. Bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Yang pertama, perusahaan perseorangan, yaitu perusahaan yang memiliki secara perseorangan yang memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Yang kedua yaitu kerjasama usaha persekutuan, semisal CV atau firma. Orang-orang yang tergabung dalam perusahaan ini, beberapa di antaranya memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas sebagaimana layaknya usaha perseorangan. Yang terakhir yaitu perseroan adalah perusahaan yang dimiliki oleh seorang atau lebih yang menjadi pemilik saham atau sero perusahaan tersebut. Masuk ke fungsi produksi, yaitu hubungan teknis antara faktor produksi dengan nilai produksi. Secara matematis, hubungan teknis tersebut dapat ditulis output sama dengan F dalam kurung TK, M, T, S. Teori produksi. Teori produksi dengan satu faktor berubah. Produk total, jumlah total dari semua hasil produksi periode tertentu. Produksi rata-rata, jumlah total yang dibagi dengan faktor produksi yang digunakan selama proses produksi. Serta yang terakhir yaitu produk marginal, tambahan total hasil dari produksi. Selanjutnya, produksi dengan dua input variabel, yaitu isokwan atau kurva produksi sama, mengkombinasikan antara dua input yang digunakan untuk menghasilkan output. Yang kedua yaitu isokos, garis ongkos sama, menggambarkan besarnya bisa yang dikeluarkan selama proses produksi dalam kurun waktu tertentu. Sekarang kita masuk ke bab yang ke-6, teori perilaku konsumen dan teori biaya produksi. Perilaku konsumen ialah studi proses yang terlibat ketika individu atau kelompok membeli, menggunakan atau mengatur produk, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen menurut Zephyr
Putra Nugroho pada tahun 2021. Faktor yang mempengaruhi konsumen yaitu faktor budaya, faktor sosial, serta faktor pribadi. Jenis perilaku konsumen. Menurut Peter dan Olson pada tahun 2010 terdapat 2 jenis perilaku konsumen, yaitu perilaku konsumen yang bersifat rasional serta perilaku konsumen yang bersifat irasional. Macam-macam biaya produksi. Terdapat 5 yaitu biaya tetap, biaya variabel, biaya total, biaya rata-rata, serta biaya marginal. Tujuan perhitungan biaya produksi. Untuk mengendalikan biaya, untuk perencanaan dan pengukuran prestasi kerja, serta untuk penetapan biaya. Jenis-jenis biaya produksi, biaya eksplisit atau langsung, serta biaya implisit tersembunyi. Unsur biaya produksi, terdapat 3 yaitu biaya bahan baku, biaya sumber daya manusia, biaya overhead pabrik. Selanjutnya kita masuk ke teori biaya produksi, yaitu terdapat full costing serta variable costing. Full costing menjumlahkan seluruh unsur biaya produksi dalam perilaku tetap dan variabel. Sedangkan variable costing ialah hanya melibatkan biaya variabel saja dengan unsur biaya produksi yang sama. Cara menghitung biaya produksi. Tentukan penggunaan teori biaya produksi, susun dan total pembelian bahan baku, rincikan dan jumlahkan biaya sumber daya manusia, buat perhitungan biaya overhead, jumlahkan seluruh biaya pengeluaran, serta tetapkan harga pokok produksi setiap produksi. Selanjutnya kita masuk ke bab 7, yaitu struktur pasar. Struktur pasar adalah kegiatan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku usaha dan kinerja pasar. Antara lain, jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan pasar. Dengan mengetahui struktur pasar, maka dapat mengklasifikasikan suatu bentuk pasar apakah mendekati persaingan sempurna, monopoli, persaingan monopolistik, atau persaingan oligopoli. Struktur pasar adalah bentuk pasar dalam dunia sesungguhnya. Struktur pasar merupakan karakter suatu pasar yang mempengaruhi strategi persaingan dan penentuan harga pasar. Struktur pasar juga dapat dipahami sebagai bagian strategi yang relatif permanen dari lingkungan perusahaan yang mempengaruhi oleh perilaku dan kinerja suatu perusahaan dalam pasar. Selanjutnya terdapat elemen struktur pasar, yaitu pangsa pasar, konsentrasi, serta hambatan untuk masuk. Unsur struktur pasar yaitu distribusi penjual, distribusi pembeli, halangan memasuki pasar, struktur biaya, integrasi vertikal, serta konglomerasi. Selanjutnya itu fungsi struktur pasar, fungsi pembentukan harga, fungsi distribusi, serta fungsi promosi. Karakteristik struktur pasar yaitu jumlah dan besarnya penjual dan pembeli, keadaan produk yang diperjualbelikan. Bentuk-bentuk struktur pasar yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar monopolistik, pasar oligopoli, pasar duopoli, serta pasar monopsoni. Sekarang masuk ke contoh struktur pasar yaitu pasar beras, pasar sayur dan buah, pasar monopoli seperti Pertamina, PLN, dan lain-lain, pasar oligopoli yaitu bergerak di bidang provider seperti M3, Telkomsel, dan lain-lain. Bab 8 yaitu pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan jumlah keseluruhan pendapatan yang dihasilkan oleh semua faktor produksi dalam suatu negara selama periode tertentu. Pendapatan ini mencakup pendapatan karyawan, pengusaha, pemerintah, dan pendapatan yang diperoleh dari luar negeri. Pendapatan nasional dapat digunakan untuk memutuskan dan menyusun dibuat kebijakan yang sekiranya dipandang perlu. Contoh pada sektor pertanian, dapat disusun berbagai macam kebijakan seperti penyediaan pangan, industri pupuk, irigasi, dan sebagainya. Faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama yaitu permintaan dan penawaran agregat, konsumsi dan tabungan, serta yang terakhir yaitu investasi. Jenis-jenis pendapatan nasional: produk domestik bruto, produk nasional bruto, produk nasional neto, pendapatan nasional neto, serta pendapatan perseorangan. Metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama yaitu metode produksi, yang kedua metode pendapatan, serta yang terakhir yaitu metode pengeluaran. Selanjutnya yaitu pendapatan rata-rata penduduk.
pendapatan per kapita, yaitu jumlah besarnya pendapatan penduduk yang ada dalam suatu negara yang diperoleh dari hasil pendapatan nasional jumlah penduduk di negara tersebut, atau disebut dengan GDP per kapita. Apabila pendapatan per kapita meningkat dan laju inflasi kecil, maka kemakmuran suatu negara meningkat. Hubungan antara konsep-konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan pada dasarnya terjadi hubungan satu dengan yang lain. Peranan sektor yang ikut serta dalam pembentukan GNP adalah yaitu rumah tangga bisnis, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga konsumen. Pengurangan dikeluarkan dari GNP. Pengurangan atau penyusutan ini adalah uang yang akan dimasukkan ke rumah tangga bisnis, karena bisnis itulah yang akan digunakan untuk merubah alat-alat modal yang sudah rusak. Kita masuk ke bab 9, pasar persaingan monopolistis. Pasar persaingan monopolistis ialah salah satu struktur pasar yang mencakup elemen-elemen persaingan dan elemen monopoli. Dalam konteks ini, terdapat sejumlah perusahaan yang beroperasi di pasar, tetapi setiap perusahaan memiliki kekuatan pasar yang signifikan atas produk atau jasa tertentu yang mereka hasilkan. Dengan kata lain, terdapat perusahaan yang mampu mengendalikan harga dan kuantitas pasokan barang atau jasa di pasar ini. Selanjutnya terdapat bentuk pasar persaingan monopolistis. Pasar persaingan monopolistis ialah bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen atau penjual, tetapi setiap penjual memiliki kontrol atas sejumlah kecil pasar. Dalam struktur ini, setiap perusahaan menghasilkan produk yang memiliki ciri khas atau perbedaan yang membuatnya sedikit berbeda dari produk persaingannya. Keberagaman ini dapat mencakup perbedaan dalam merek, kualitas, fitur, serta cita rasa. Ciri persaingan monopolistis memiliki jumlah produsen atau penjual yang sangat banyak. Diferensiasi produk. Persaingan produsen tidak berdasar pada harga. Kebebasan produsen baru untuk keluar dan masuk pasar, serta perkembangan teknologi dan inovasi. Fungsi pasar persaingan monopolistis mendorong inovasi dan diferensiasi produk, memberikan kebebasan masuk yang tinggi bagi perusahaan baru, memberikan banyak pilihan kepada konsumen, serta merangsang persaingan harga yang sehat. Sistem persaingan monopolistis ialah bentuk struktur pasar di mana terdapat banyak produsen atau penjual, tetapi setiap penjual memiliki kekuatan pasar yang cukup besar untuk mempengaruhi harga. Selanjutnya terdapat faktor penyebab terjadinya pasar persaingan monopolistis. Yang pertama yaitu hambatan masuk yang tinggi dapat membuat sulit bagi perusahaan baru untuk masuk serta perbedaan produk. Selanjutnya keseimbangan dalam pasar persaingan monopolistis. Terdapat dua, yaitu keseimbangan jangka panjang serta keseimbangan jangka pendek. Penilaian atas pasar persaingan monopolistis yaitu efisiensi dalam menggunakan sumber daya, efisiensi dan diferensiasi produk, perkembangan teknologi dan inovasi serta distribusi pendapatan. Selanjutnya yaitu keuntungan dan ketidakefisienan pasar persaingan monopolistis. Terdapat 6. Yang pertama, menciptakan identitas merek yang kuat dan membangun loyalitas pelanggan. Kedua, inovasi dapat menjadi dorongan utama dan persaingan. Yang ketiga, mendorong efisiensi operasional. Yang keempat, memberi ruang bagi berbagai ukuran perusahaan. Yang kelima, adanya kebebasan untuk menetapkan harga. Dan yang terakhir, adanya kebebasan beriklan dan mempromosikan produk. Selanjutnya yaitu pasar persaingan monopolistis bukan harga. Pasar persaingan monopolistis menciptakan lingkungan di mana perusahaan perlu mengelola perbedaan harga, produk, dan cita merek dengan hati-hati. Fleksibilitas harga dan inovasi menjadi kunci untuk bertahan dalam persaingan yang dinamis. Sementara perusahaan juga harus memahami perilaku konsumen dan beradaptasi dengan perubahan pasar yang terus-menerus. Selanjutnya terdapat kelebihan dan kekurangan pasar persaingan monopolistis. Kelebihannya yaitu banyaknya perusahaan di dalam pasar, adanya kebebasan untuk keluar masuk untuk para produsen, terdapat diferensiasi produk, serta pasar tersebut relatif cukup mudah untuk dijumpai. Kekurangannya yaitu memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi, dibutuhkan modal yang cukup besar, serta mendorong berbagai perusahaan untuk selalu memberikan inovasi. Selanjutnya, kebaikan dari pengiklanan.
dalam pasar persaingan monopolistis. Yang pertama, pengiklanan dalam pasar persaingan monopolistis dapat meningkatkan kesadaran konsumen terhadap berbagai produk yang ada di pasar. Yang selanjutnya, keburukan pengiklanan dalam pasar persaingan monopolistis. Di sisi lain, terdapat sejumlah kekhawatiran tentang pengiklanan dalam pasar persaingan monopolistis. Salah satunya ialah kekurangan utama adalah potensi untuk menghasilkan informasi yang kurang akurat dan menyesatkan. Contoh pasar persaingan monopolistis. Contoh yang paling mencolok di pasar persaingan monopolistis yaitu industri pakaian atau mode. Dalam industri ini terdapat banyak produsen atau merek pakaian yang menawarkan produk dengan perbedaan yang cukup signifikan. Setiap merek memiliki desain, gaya, dan citra merek yang unik, menciptakan diferensiasi antara produk merek dan produk pesaing. Beberapa merek mungkin dikenal dengan kualitas bahan, sementara yang lain menekankan aspek desain atau tren terkini. Kita masuk ke bab 10, yaitu pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Ciri-ciri pasar bebas. Kegiatan ekonomi ditentukan oleh keinginan pasar, kebebasan dalam memiliki harta, menggalakkan perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi, serta fluktuasi kegiatan ekonomi. Kebaikan ekonomi pasar bebas dapat secara efisien menyelaraskan berbagai kegiatan ekonomi, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang teguh dalam jangka panjang, serta setiap pihak mempunyai kebebasan dalam memiliki kegiatan ekonomi yang akan dijalankan. Kegagalan ekonomi pasar bebas. Akibat-akibat ekstern yang merugikan, kekurangan produksi barang publik dan barang merit, mewujudkan kekuasaan monopoli dalam pasar serta distribusi pendapatan yang tidak seimbang. Bentuk-bentuk campur tangan pemerintah. Yang pertama, mengawasi agar eksternali kegiatan ekonomi yang merugikan dapat dihindari. Yang kedua, menyediakan barang publik yang cukup. Yang ketiga, mengawasi kegiatan perusahaan, terutama perusahaan besar. Yang keempat, menjamin agar kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak menimbulkan penindasan. Serta yang terakhir, memastikan agar pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan secara efisien. Selanjutnya yaitu kasus dalam pasar bebas. Maraknya beredar produk atau barang tiruan. Pemanfaatan merek-merek terkenal pada saat sekarang sudah mulai marak. Hal tersebut tidak lain karena menjanjikan keuntungan besar yang akan didapat apabila menggunakan merek terkenal daripada menggunakan mereknya sendiri. Banyak produsen yang mensiasati dengan cara mengkombinasikan barang-barang bermerek yang asli dengan barang bajakan. Karena bajakan tersebut secara fisik benar-benar mirip dengan yang aslinya. Langkah-langkah dan kebijakan pemerintah yaitu pemerintah melakukan kebijakan dengan mengeluarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 15 Tahun 2001 dalam pasal 90 sampai pasal 94 tentang merek, dan pemerintah juga 12 membentuk PPNS-HKI atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang bertugas melakukan penyidikan tindak pidana di bidang merek. Kita masuk ke bab 11, yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Pengertian kebijakan fiskal adalah satu kebijakan yang berguna sebagai mengendalikan keseimbangan perekonomian dalam suatu negara. Kebijakan fiskal sendiri bertujuan untuk mengatur segala pendapatan dan pengeluaran negara. Negara sebagai pemegang otoritas tertinggi, maka negara yang berhak dalam perumusan kebijakan, salah satunya kebijakan fiskal, di mana negara sangat berperan penting di dalam kebijakan tersebut. Selanjutnya, pengertian kebijakan moneter ialah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan menggeser standar bunga pinjaman atau margin requirement, kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Selanjutnya yaitu tujuan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal mempunyai beberapa tujuan, antara lain meningkatkan investasi, meningkatkan kesempatan kerja, memelihara stabilitas ekonomi intern dan ekstern, serta mengendalikan tingkat inflasi.
Tujuan kebijakan moneter yaitu kebijakan ekonomi seperti halnya kebijakan ekonomi pada umumnya ialah keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal. Selanjutnya, jenis-jenis kebijakan fiskal terdapat dua, yaitu kebijakan fiskal disengaja adalah kebijakan manipulasi anggaran negara. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah menghadapi masalah tertentu, misalnya pandemi dan krisis ekonomi. Contohnya, yaitu alokasi APBN bagi sektor kesehatan dan di masa pandemi dan relaksasi pajak usaha. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal tak disengaja, yaitu kebijakan merupakan penetapan atau aturan untuk melindungi stabilitas ekonomi serta sektor non-pemerintah. Contohnya, penetapan harga eceran tertinggi. Selanjutnya yaitu instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal adalah sektor-sektor yang dimanfaatkan pemerintah guna menjaga stabilitas ekonomi makro negara. Instrumen kebijakan fiskal adalah pajak dari seluruh sektor domestik dan luar negeri. Demi mencapai tujuan kebijakan fiskal, pemerintah dapat memanipulasi pajak dan bentuk pengurangan, penambahan, penundaan, sampai peniadaan. Selanjutnya yaitu peran pemerintah dalam kebijakan fiskal dan moneter. Yang dilakukan pemerintah dalam perekonomian dan kebijakan fiskal sekarang ini yaitu pemerintah berupaya meningkatkan kualitas ekonomi nasional, khususnya di bidang ekonomi makro, agar pendapatan dan kondisi ekonomi nasional dapat stabil, sehingga keuangan nasional tidak mendapatkan masalah yang berarti. Perbedaan dari kebijakan fiskal dan moneter. Dari segi pengambilan keputusan, kebijakan fiskal ialah kebijakan yang diputuskan dan dikelola Kementerian Keuangan, sedangkan wewenang kebijakan moneter sepenuhnya ada pada Bank Indonesia. Contoh kebijakan fiskal dan moneter. Contoh kebijakan fiskal yaitu tax amnesty, pembebasan berupa pajak, subsidi BBM dan gas, penetapan harga eceran tertinggi yaitu obat-obatan dan sembako. Selanjutnya itu contoh kebijakan moneter, mencetak uang baru, membekukan saldo perusahaan swasta atau negara, merombak sistem perbankan, dan mengambil alih urusan perbankan. Yang terakhir yaitu bab 12, perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka ialah suatu perekonomian di mana telah dikenal adanya hubungan dengan negara lain. Dalam perekonomian ini sudah dikenal adanya transaksi luar negeri. Kelas ekonomi. Dalam perekonomian tertutup mungkin kita akan bermain di persamaan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan C tambah I tambah G, di mana Y nasional dan I nasional. Tentunya setelah kita menyatakan G sama dengan I GOP plus C GOP, C nasional sama dengan C plus C GOP, begitu pula dengan I nasional. Analisis yang kita gunakan sehari-hari sesungguhnya hampir selalu menggunakan pendekatan open economy. Oleh sebab itu, pendekatan ini akan sangat penting untuk kita pahami. Selanjutnya, pengaruhnya open economy terhadap pemerintah dan swasta. Tabungan nasional dapat dibagi menjadi tabungan pemerintah dan swasta. Dalam mendefinisikan tabungan swasta, kita perlu mengenal istilah pendapatan siap dibelanjakan, yaitu pendapatan yang tersedia bagi swasta setelah dikurangi pajak dan menambahkan subsidi kepada individu dan perusahaan. Dalam perekonomian terbuka, untuk mengubah budget defisit menjadi budget surplus, ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah, yaitu meningkatkan pajak, mengurangi pengeluaran pabrik, memastikan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, melakukan pinjaman. Variabel perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah suatu perekonomian di mana telah dikenal adanya hubungan dengan negara lain, dan perekonomian ini sudah dikenal dengan adanya transaksi luar negeri. Baik, materi yang saya sampaikan telah selesai. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dan terima kasih. Thank you and for watching and see you.